Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Zahran Mustafa dengan NIM 24101163100028. Saya dari kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan fonologi ya. Jadi fonologi itu mohon maaf sebelumnya ini ada suara katak ya. Jadi fonologi ini terbentuk dari kata fon yang artinya bunyi dan logos atau logi yang artinya itu ilmu. Jadi fonologi itu adalah studi linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Nah, belum. Fonologi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu fonetik, yang kedua itu fonemik. Pertama saya akan menjelaskan apa itu fonetik dulu ya. Jadi fonetik ini adalah bagaimana kita menganalisis bunyi bahasa tersebut itu mempunyai pembeda makna atau tidak. Contohnya itu pada kata intan, angin, dan batik. Terdapat bunyi i yang tidak sama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai studi ilmu fonetik ya. Selanjutnya, fonetik ini dibagi menjadi 3 jenis. Kita seperti ini saja. Apa seperti ini? Oke. 3 jenis ya. Yang pertama itu satu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditoris. Nah, fonetik artikulatoris itu adalah mempelajari tentang bagaimana alat ucap manusia memproduksi bunyi bahasa dan itu diklasifikasikan. Nah, terus fonetik akustik itu mempelajari bunyi alam ya. Nah, bunyi alam yang diselidiki ini entah yang pertama itu ada frekuensi tekanannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Selanjutnya ada fonetik auditoris. Jadi fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana telinga kita itu menerima bunyi bahasa. Nah, di fonetik ini juga ada yang namanya alat ucap ya. Jadi alat ucap ini adalah bagaimana alat ucap manusia itu memproduksi bunyi bahasa. Nah, alat ucap ini juga itu ada 12 ya teman-teman. Yang pertama ada pangkal tenggorok, yang kedua rongga tenggorokan, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gigi, gusi, dan bibir. 12 ya totalnya teman-teman. Selanjutnya selain alat ucap itu ada yang namanya proses fonasi ya. Jadi proses fonasi ini terjadi itu pemompaan udara keluar ke paru-paru melalui batang tenggorok ke rongga tenggorok. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya pita suara. Selanjutnya apa, Bang? Selanjutnya ada yang namanya tulisan fonetik yang ketiga. Yang keempat itu ada klasifikasi bunyi ya. Jadi yang klasifikasi bunyi itu dibagi menjadi dua juga teman-teman. Yang pertama itu vokal, yang kedua itu konsonan. Jadi vokal ini adalah bagaimana ketika kita menghasilkan bunyi bahasa itu saya lupa sebentar. Vokal itu
Oh, vokal itu bagaimana kita memproduksi bahasa itu dilihat dari struktur lidah dan mulut. Nah, struktur lidah ini bersifat vertikal dan horizontal, teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya itu, setelah vokal itu ada yang namanya diftong. Nah, diftong ini mempelajari mempelajari bagaimana ketika kita memproduksi bahasa itu awalannya dan akhirnya itu tidak sama. Contohnya itu pada Contohnya itu pada AI dan AU. Contohnya AU ini seperti kerbau dan harimau. Terdapat AU di situ ya, di akhir kalimat. Di akhir kata, mohon maaf. Selanjutnya ada AI ya. Jadi AI ini contohnya itu seperti cukai dan landai. Nah, selanjutnya setelah diftong itu ada yang namanya konsonan tadi. Nah, konsonan ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu menurut kriterianya. Yang pertama itu ada pita suara, yang kedua itu cara artikulasi, yang ketiga itu tempat artikulasi. Selanjutnya setelah konsonan itu ada yang namanya silabel. Jadi silabel ini adalah suatu ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan fonemik ya. Fonemik. Jadi fonemik ini mempelajari fonemik ini adalah studi cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa itu mempunyai pembeda makna. Nah, contohnya itu pada kata paru dan baru. Nah, kata paru dan baru itu terdapat bunyi P dan B yang berbeda makna. Maka bisa disebut itulah ilmu fonemik. Nah, fonemik ini juga mempunyai 6 subdisiplin. Pertama, ada identifikasi fonem. Yang kedua ada alofon. Yang ketiga ada klasifikasi fonem. Yang keempat itu ada khazanah fonem. Yang kelima itu ada perubahan fonem. Dan yang keenam itu ada fonem dan geraham, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.